yang musim ini anime mau mancing Mania, mantap. ya musingin sih lumayan. Ternyata ngebekas gitu, habis nonton tuh baru jadi ikut overthinking. Aneh gitu, anime yang aneh gitu, kayak jelas. Yuk, balik lagi di Skill Hub. Kali ini gue nggak tahu mau bahas apa sebenarnya. Kemarin juga gue udah buat voting ya, apa gue harus bahas paprika gitu-gitu. Ya musingin sih lumayan. Ternyata ngebekas gitu, habis nonton tuh baru jadi ikut overthinking. Aneh gitu, anime yang aneh gitu, kayak jelas. Tapi pas gue cari tahu lagi, ternyata satu sikon jadi inspirasi beberapa film besar di Hollywood, Inception sama Black Swan gitu. Gue bakal bahas animenya satu sikon gitu kalau gue udah nonton semuanya di season ini gitu ya, di fall 2024 berarti ini. Gue sih yang gue ikutin ya ini Dandadan Bulog, tapi gue drop kayaknya di Bulog nanti aja deh. Bener PowerPoint lagi, banyak ngomong efeknya sih, ngapain sih. Pas nonton Dandadan tuh kayak refresh gitu. Gue nggak baca manganya sama sekali, cuma kalau dengar dari rekomendasi orang lain gitu, pas kita nonton sendiri, wah ini seru sih. Gue nonton itu tuh berasa kayak inget ke Mob Psycho lagi gitu, as per ceritanya gitu. Tapi ini kesurupan bedanya, terus bijinya hilang. Carian biji jadinya lucu banget. Ayasenya juga cakep gitu, terus konyol. Gue nonton episode 1 tuh pertama nyobain dulu aja deh, dan ternyata waduh, dari openingnya gue tahu itu kayaknya sama deh sama yang nyanyi di Muscle dan season 2 ya. Ya benar, ternyata Creepy Nuts gitu. Kan kita masih jarang denger lagu-lagu yang kayak gitu ya. Creepy Nuts oke juga, malah sampai di akun YouTube-nya tuh yang Atonoke, dia tuh ngupload 3 minggu lalu ya. Berarti sebenarnya keluar duluan Dandadannya gitu, baru dia ngeluarin MV-nya gitu. Dan ternyata gitu, banyak banget yang apresiasi gitu. Mereka nonton Dandadan gitu, bagus. Jadi mereka pada komen di sini gitu. Gue juga ikutan komen lagi. Karena dua anime yang gue nonton gitu gue suka, Masalah sama Dandadan, ya dia juga soundtracknya. Sebelumnya sih gue nggak terlalu peduli ya siapa yang nyanyi gitu, tapi sekarang baru mulai, nah kayaknya gue harus tahu openingnya sama siapa juga gitu, terus seiyunya siapa gitu. Seiyunya juga seiyu Nene Turbo kan Luffy ya. Lucu banget, tiap Nene Turbo ngomong tuh gue merasa itu Luffy tetap. Nah, suaranya kayak gitu, cuma ini nenek aja ya, emang nenek sih seiyunya bagus, tapi itu passingnya cepet banget gitu. Ada lu nonton anime itu tuh segar aja gitu. Ada satu scene yang menurut gua epic banget gitu, ada di Sokaran mau masuk ke terowongan. Nah itu di situ itu tuh rapih banget gitu. Itu kan dia tuh marah-marah, komedi lah gitu ya, ngomel-ngomel sama si Ayase di telepon gitu. Gue nyengir sebentar tuh agak ketawa, tapi tiba-tiba gue dibuat hening gitu pas ngelihat movement kamera ngeliatin sebagian atas terowongan, terus ada angin gitu, ada efek suspense atau impact backsound ala film horor gitu. Terus ke that shot gitu, pas ekspresinya Okarun, lihat lagi ke dalam terowongan, pindah lagi ke vertigo effect dari punggungnya Okarun, shouldernya itu, anjing ini movie banget kayaknya, keren banget. Itu fresh lah pokoknya kalau lu nonton itu bukan anime yang harus lu mikir gitu, lu cuma ya simple gitu. Ini cuma satu orang yang nggak percaya sama alien, satu lagi nggak percaya sama hantu, terus jadinya adu fakta gitu. Pokoknya di pencarian biji aja sih, kayak itu yang bikin lucu gitu. Untuk anime fall sendiri ya, tadi gue tuh nonton Dandadan, Blue Box, SAO tuh yang Gan-Gan Girl gue suka sih kalau yang Gan-Gan Girl. Hattori Bocchi no Isekai Koryaku, ini yang penyendiri di Isekai. Mecha Ude juga kayaknya gue penasaran tuh, Mecha Ude yang tangan robot itu. Tapi yang aneh juga satu lagi yang musim ini, anime mau mancing. Mancing mania, mantap. Negatif positif angler, manganya nggak akan ditemuin karena itu original anime aja gitu. Jadi nggak pada tahu. Gue sukanya kalau misalnya anime original atau diangkat dari light novel tuh jarang kena spoiler. Biasanya kan kalau dari manga itu kena spoiler ya. Gue lebih banyak nonton anime, gue lebih suka nonton karena dengar suara dan lain-lain, gerakan gitu. Negatif positif angler itu kayaknya nggak semua orang suka sih. Ceritanya sama kayak MC untungnya, jadi MC ini sama sekali nggak tahu mancing gitu.
si MC-nya ngewakilin kita aja, jadi dia sering nanya atau bingung, jadi diterangin gitu tentang mancing. MC-nya tuh ngeborong semua kesengsaraan zaman ini gitu, bisa gue bilang gitu. Tukang judi terjerat pinjol, dikejar-kejar debt collector, terus rumahnya hancur, orang tuanya nggak tahu kemana, main saham, dia main saham ya, main trading atau apa gitu, tapi gagal terus gitu ya, rugi terus. Dia ditawarin kerjaan gitu, ditawarin tempat tinggal, tapi males, tetap beli hal-hal yang nggak penting gitu. Itu zaman sekarang banget sih kayak orang-orang kayak gitu ya. Masuk gua juga, gue tahu sih rasanya terlilit hutang banyak pinjol ya, bukan ke orang, tapi gue nggak ngerasain judinya sih, gue nggak tahu itu enaknya apa sih. Jadi itu semua diborong sama MC-nya gitu. Dan ternyata solusi dari jadi homeless, jadi orang yang banyak utang, jadi orang yang suka judi itu mancing ternyata. Jadi kalau temen lu ada yang mulai suka mancing gitu, nah lu harus curiga itu masalahnya kayaknya seberat apa gitu. Ya itu juga kan ada percobaan bunuh juga ya di anime itu gitu. Season ini gue masih ngikutin 2,5 Jigenori Risa, anime tentang cosplay, tentang otaku gitu, kehidupan ini ya cosplayer. Ada yang cosplayer baru, ada yang cosplayer udah ngidam-ngidamin cosplay dari dulu ternyata baru kesampaian, ada yang tadinya artis terkenal terus suka sama cowok otaku jadi pengen cosplay gitu, ada juga yang pengen nyari bapaknya jadi dia cosplay gitu. Itu bagus sih, gue sih enjoy aja nonton itu. Meskipun itu kayaknya bukan buat bocil ya, kayaknya untuk dewasa deh. Tapi meskipun demografiknya shonen ya, tapi bagus di situ diterangin kalau orang yang cuma cosplay karena profesional gitu ya, dia nggak terlalu ngikutin animenya sama sekali. Ada juga yang rilis itu kan ngedalamin banget si Lilia gitu, jadi dia cosplay itu tuh beneran suka gitu, pengen jadi Lilia. Itu seru sih. Bulan kemarin kayaknya One Piece banyak banget beritanya gitu. Mulai dari hiatus anime selama 6 bulan ya bagus lah gitu, jadi ada rehat gitu. Dia dari tahun berapa nggak berhenti si Toei ini. Lagian juga akhir-akhir ini Toei bikinnya bagus gitu, awal-awal sih burik beneran gitu, spacingnya juga apa gitu. Berhenti 6 bulan tuh mungkin evaluasi jadi lebih bagus lagi gitu ya. Beneran yang ditakutin ngebalap pemangganya ya, repot juga gitu. Nanti jadi banyak filler, dia mending ya itu saja. Terus libur 3 minggu juga udahnya mau sibuk di season 2 mau keluar gitu. Nah, gue juga nonton live actionnya sampai baginya kalah. Bagus-bagus aja, tapi jadinya baginya tuh jadi malah kayak Joker gitu, kayak serem. Ya meskipun alur ceritanya masih benang merah tetap sama gitu, tapi ini kan namanya adaptasi. Adaptasinya dari komik terus ke live action kan jauh ya, itu udah pasti bakal ada perubahan gitu. Mungkin ada aja yang kecewa gitu gue liat soal One Piece live action, tapi masih gue tonton juga. Ditonton juga bukan berarti suka gitu, nggak suka juga bukan berarti nggak nonton nih. Karena gue penasaran ya, pengen tonton aja. Dan yang terakhir ada One Piece Fan Letter. Ini sih bagus banget gitu. Gue sebelumnya nggak penasaran sama One Piece Fan Letter nggak, tapi dalam 2 hari apa 3 hari dia tuh posisi kedua di top anime tuh ada One Piece Fan Letter gitu, dari novel One Piece gitu. Ini judulnya One Piece Novel Mugiwara Stories, diangkat dari itu. Jadi bukan ada yang buat gitu, jadi ada orang yang datang ke Oda terus mau bikin novel untuk One Piece, tapi bukan dari sudut pandang si pemeran utama yang biasa kita lihat gitu. Bukan dari Bajak Laut Tapi Jerami. Durasinya bentar, cuma 24 menitan gitu ya, kurang dari setengah jam ya, jadi kayak episode biasa aja gitu. Tapi dia langsung ranking 2. Membersnya baru 56.000 yang nonton, tapi yang puas banyak, yang puas dari 56.000, jadinya dia ada di ranking 2 gitu di My Anime List ya. IMDb tuh ratingnya 9,4 dari 10. Buset, anime bukan cerita utama, tapi pas gue nonton juga anjir keren banget lah ya. Sorry kalau spoiler gitu, nggak tahu. Jadi ceritanya ini tentang NPC gitu, yang si cewek rambut oranye ini gitu, 15 tahun, ngefans banget sama Nami gitu. Buat dia tuh pahlawan banget, idola, karena Nami tuh ada di tim bajak laut besar, tapi dia tuh bukan orang yang kuat, berotot, atau pemakan buah setan. Dia tuh jadi suka banget sama Nami karena Nami tuh bisa ada di kelompok kuat gitu. Dia tuh pokoknya fans banget gitu. Dia mau pengen nyampein suratnya itu gitu, intinya gitu. Makanya fan letter gitu. Dia pengen nyampein surat itu ke Nami. Jadi ini ceritanya di Sabaudi ya, Sabaudi Island yang ada gelembung-gelembung itu. Setelah time skip
Tentu mau ngumpul lagi tuh setelah 2 tahun. Nah itu tuh rasanya bocor gitu ke semua orang gitu, makanya sebanyak orang yang pengen ketemu gitu. Kan itu juga ada konser ya, konsernya Brook gitu. Jadinya Sabaudi itu ramai karena Brook juga. Ada banyak yang nonton konser Soking gitu. Terus ada yang ngefans banget sama Luffy, adik kakak Merin ini gitu. Lebih ke kakaknya sih yang ngefans banget sama Luffy gitu. Dia ngerasa Luffy itu jadi orang yang bikin dia sadar tentang hubungan dia sama adiknya gitu kan, dia benci itu sama adiknya. Nah si adiknya ini pangkatnya lebih tinggi, terus lebih hebat, lebih nggak kikuk gitu. Kalau kakaknya tuh lebih kikuk gitu, lebih kaku, ceroboh gitu, sering diingetin sama adiknya sampai si kakaknya lama-lama benci gitu. Nah dia tuh ngelihat waktu Luffy datang waktu di Marineford, dia ngelihat Luffy mati-matian buat nembus Marineford supaya bisa ketemu kakaknya gitu ya. Terus dia di situ terharu ngelihat Luffy yang bilang yang aku ini adikmu gitu. Itu keren banget sih itu. Jadi bagus sekali ini ada scene-scene potongan yang momen-momen ikonik di One Piece gitu. Ya itu yang paling ini gitu, pas si S-nya udah bebas terus bareng sama Luffy itu keren banget sih. Situ tuh itu cuma diliatin dikit doang, berapa detik doang paling. Tapi anjir itu bener, jadinya kan nyentuh dia gitu. Sebagai seorang kakak tuh harusnya tetap nolongin adiknya meskipun benci kayak gitu loh. Adiknya tuh sering sombong, sering ngatain dia, tapi ternyata itu cara adiknya buat perhatian sama kakaknya. Cuma keren banget sih One Piece Fighter. Tapi kalau untuk ada di posisi 2 gue juga nggak tahu ya itu apa, ada banyak yang bilang itu overrated. Tapi ya nanti kalau overrated juga, kalau ada anime lain juga itu pasti disusul gitu yang lebih bagus. Maksudnya masuk peringkat oke, tapi kalau peringkat 2 gue kaget sih. Gue pikir nggak akan sampai segitunya gitu. Kalau misalnya lu ngikutin One Piece banget, atau mungkin pernah ngikutin One Piece dan berhenti di minimal lu udah nonton sampai Sabaudi aja ya, lu tonton deh. Oh, anjir bagus banget. Di akhir-akhir dia ngelihat Luffy sama Nami yang di depan matanya itu kan, terus gue tuh pas nonton scene itu sekilas gue tuh kayak di film-film gitu loh. Gue berasa flashback ingatan gue random gitu tentang keseruan nunggu One Piece dulu kayak gimana tiap minggu gitu, nonton bareng sama teman gue, terus berusaha ngeracunin One Piece ke temen gue juga pernah gitu. Diri berjam-jam baca komik One Piece di Gramet karena nggak bisa beli gitu ya, baca komik yang udah dibuka gitu. Tahu nggak bau kertas komik kayak gimana kayak gitu, sampai yang dimana gue excited nungguin buka per lembar itu sekilas tuh diingetan gue semuanya ada gitu tentang itu. Nggak tahu ini mungkin lebay, tapi sih emang bener itu yang gue rasain. Terus juga pas si NPC Marine yang kakaknya ini ngelihat Luffy baik-baik aja gitu, setelah 2 tahun kan hilang tuh setelah Marineford, terus dia ngeliat Luffy ternyata ternyata dia baik-baik aja, dia balik lagi, terus dia senyum kan ya. Gue tuh jadi inget rasanya kayak ini nih, waktu dulu tuh pernah gempa Jepang tahun 2016 apa ada tahun berapa gitu ya, yang kampung halamannya Oda tuh cukup parah gitu kena dampak gempanya. Nah itu tuh sempet ada berita-berita tentang para mangaka yang lain sama Oda apa nggak apa-apa gitu, apa kena gempa ya atau gimana. Ternyata pas terkonfirmasi aman, nah oh aman ya udah nggak apa-apa. Nah itu tuh rasanya kayak gitu, sama kayak gitu. One Piece Fighter ini jenius sih bikin ini. Isatani Megumi katanya tuh dia yang bikin beberapa episode One Piece, tapi yang bagus tuh sama dia gitu. Keren banget sih itu. Yang aneh itu nih sampai pemeran di One Piece Fighter itu nggak punya nama gitu. Ini tuh ada beberapa penggambaran puzzle gitu lah. Ya, jadi semua NPC ini kan punya masalah yang beda gitu. Perjuangkan hal yang beda-beda juga gitu. Ya mereka cuma butuh satu potongan aja gitu, satu bagian untuk bikin mereka bersatu dan ngasih mereka semangat ya. One Piece itu sendiri itu keren banget sih. One Piece Fighter gue saranin banget. Harus nonton pokoknya. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Gue lihat admin Yami nggak suka One Piece juga dia nonton dan dia bilang itu bagus. Patokannya kalau yang nggak suka One Piece ya Yami aja deh. Gue nggak tahu lagi soalnya di radar gue dikit sih sekarang kayaknya kreator yang gue ikutin. Ada jokes tentang Sanji dan Zoro di situ gitu. Itu lucu banget sih. Jadi spoiler ya, pokoknya lu harus nonton. Apalagi lu misalnya udah ngikutin lama banget One Piece, tonton deh gitu. Atau minimal lu udah sampai ke yang kumpul lagi after time skip, nah itu tonton deh pokoknya. Biar kerasa gitu. Karena cuma 24 menit juga gitu, cuma satu episode, kayaknya nggak rugi juga sih. Ada banyak anime yang mau gue nonton tapi belum, itu ada Uzumaki. Itu gue jarang sih nonton horor gitu. Terus gue mau beresin Grand Blue karena mau ada season 2 nya kan ya, Januari apa April gitu. ReZero kayaknya
karena ini udah season 3 dia. Kayaknya gue harus mulai dari season 1 deh. Make Heroin ga Osugiru gue belum nonton sih, itu katanya bagus ya. Losing Heroin gitu, heroin yang kalah-kalah gitu. Bagus juga sih premisnya. Komodo Days, ya mungkin gue tonton karena mirip Anjay. Udah Slam Dunk belum gue tonton lagi. Udah Cowboy Bebop, ini anime lama, tapi ini request dari temen gue, katanya suruh nonton ini aja, cobain. Season ini juga gue nonton Aono Hako gitu. Blue Box, anime romance ya, tapi latarnya tuh iya sekolah, tapi latarnya lebih ke eskul gitu. Eskulnya beda-beda. Chinatsunya cantik banget nih gitu. Terus Taikinya juga lucu gitu ya. Hina sama Kyo ya, temennya yang dingin gitu, yang cool. Keren gitu, selalu ngasih saran ke Taiki tapi dengan caranya yang gitu ya. Romansanya gimana, gue kayaknya udah lama gak nonton Thomas, jadinya seru gitu. Ini seru gitu kan, dia ini main badminton, ceweknya pemain basket, bener-bener yang olahraga banget gitu, yang eskul banget, pengen ngejar interhype biasa lah. Tapi ceritanya malah bukan di olahraganya, di hubungan dia gitu, dia yang suka sama si cewek yang main basket ini. Chinatsu, cantik banget emang si anjir. Gue tadinya mau bahas bukan MC tapi favorit banyak orang gitu. Ya lu tau lah, yang di anime itu bukan MC tapi ini favorit banyak orang banget gitu. Karakter rambut putih di anime itu juga kayaknya gue bahas ntar deh. Terus gue juga mau bahas set moment di anime gitu ya, atau mungkin di One Piece aja kali ya. Kayaknya One Piece aja nggak apa-apa nggak sih kalau gue terus banyakan bahas One Piece, nggak apa-apa ya. Kalau di One Piece kayaknya karakter-karakter lewat yang punya backstory keren gitu, kayak Katakuri atau Senor-Ping. Dari Senor-Ping sedih banget coba. Segitu ya, karakter lewat doang, berapa episode doang, sedih banget ceritanya. Oh ya, gue juga kayaknya tertarik mau pergi ke event di Jepangan gitu. Kalau misalnya lo ada di Bandung, lo tinggal di Bandung gitu ya, terus lo punya info event di Jepangan, boleh kabarin gue, mungkin kita bisa berangkat bareng. Gue malu juga sih kalau sendiri, nggak malu sih tapi males sih. Males apa malu ya, itulah. Gue 2 kali doang, itu pun kerja, dan satu lagi ngelihat teman main band doang. TVP gue suka juga gitu, asik gitu, apa lucu gitu ngelihat orang-orang yang mungkin dia di dunia sehari-harinya berusaha untuk tidak terlalu wibu, tapi pas di event wibu itu kayak lepas gitu, bisa lari-lari gitu, pakai kostum tapi enjoy gitu kan, keren ya menurut gue. Bisa jadi mereka sendiri gitu. Itu kepikiran karena gue nonton ini sih, 2,5 Dimensional Selection Jigen no Risa ini gitu, yang tentang cosplayer. Kalau ada yang mau ngajak, ayo. Tidak ada kesimpulan, tidak apa-apapun di sini, jadinya cuma ngobrol aja sih. Kayaknya gue kali-kali mau nyobain live streaming, tapi gue nggak tahu apa ada yang nonton apa enggak gitu. Mungkin nanti kalau ada 1000 subscriber kali ya, masih lama kayaknya, ini baru 145 gitu. Mungkin gue juga kepikiran buat kolaborasi sama kreator lain, tapi apa mau gitu ya, nggak tahu sih. Tapi gue ajuin aja dulu. Takutnya dia nggak pantas, tapi emang pantas, tapi mau gimana. Jadi awal gue bikin ini udah mulai enjoy aja sih. Tadinya udah agak bosen nonton anime, tapi gara-gara nonton Perfect Blue, Paprika, dan Negatif Positif Angler, One Piece Fan Letter, sama satu lagi apa, Ririsa yang 2,5 yang tentang cosplay. Itu anime-anime yang buat gue fresh sih. Tadinya pun udah mulai mau juga nonton anime kalau misalnya itu aja. Tapi kalau lu ngerekomendasiin gua anime apa, boleh di komen aja gitu, komen aja. Menurut lu bang, coba lu nonton ini. Gak mungkin gua cobain 1 atau 2 episode gitu. Tapi kalau drop ya gak gua lanjut gitu. Oh, satu fakta tentang Dadan ya, dia tuh ternyata gitu ya, dia tuh studionya Science Saru. Gue pernah nonton anime dari Science Saru, namanya Izokeni wa Tewo Dasuna. Ya pokoknya ini gambarnya kayak gini. Ini rame. Ini rame banget. Menurut gue rame ini. Dia bisa ngegambar, terus dia imajinasiin gambarnya jadi nyata gitu. Seru sih ini. Itu baru itu doang sih gue tonton dari si Science Saru ini. Saru monyet berarti ya. Ya tapi gue tidak ngegolongin anime dari studio apa pasti bagus, dari studio yang enggak juga gitu. Pasti rame, belum tentu juga. Jadi udah segitu aja. Kalau ada yang mau
request bahas apa juga di komen aja gitu. Kalau misalnya bisa gue bikin kontennya, ya gue bikin. Kalau enggak ya sorry gitu. Kalau ada yang menyinggung mungkin di komen aja. Mohon maaf kalau ada salah gitu. Thank you yang udah sejauh ini ngikutin channel ini gitu. Di subscribe, like atau komen gitu. Satu lagi, ada Discord. Discordnya masih sepi, terus gue juga belum tahu mau ngisi apa di situ. Tapi kalau mau mungkin ngobrol atau lu main game sampai malam nggak ada temen atau ngapain gitu, dia bisa diskusi apapun di situ. Di deskripsi mungkin dicek aja. Para kreator lain juga yang masih sama-sama dari bawah juga bisa masuk di situ, bisa nyebarin kontennya di situ, atau bisa kita ngobrol-ngobrol apa gitu. Ada ilustrator, ada musisi, ada juga konten kreator, ada juga orang yang ngerti banget pop culture gitu. Boleh di situ kita ngobrol apapun. Mau naik quest silakan, mau lu nyebarin link lu konten lu boleh di situ. Lu dari konten kreator IG, TikTok atau Twitter atau apapun, podcast atau apalah boleh. Thank you. Nah, gua penikmat anime, gue Kel. Gue pamit dulu, udah segini aja kayaknya videonya, kepanjangan juga. Pokoknya nikmati, pahami, dan hayati gitu.